Halo. Pul. Oh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdah Meliana Dewi. Di sini saya dari kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan salah satu materi PAI kelas 12, yaitu tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Setelah menikah dan menjalani rumah tangga, terkadang ada yang tak sesuai dengan harapan kedua pasangan suami istri. Bahkan ada yang berpendapat 5 tahun pertama pernikahan adalah awal yang berat. Kenapa demikian? Bukannya sebelum menikah sudah saling mengenal satu sama lain dan selama pacaran hubungannya baik-baik saja? Jawabannya adalah karena kehidupan selama pacaran dan setelah menikah itu berbeda. Begitu telah menikah dan berumah tangga, kedua pasangan tersebut dituntut bukan hanya sekedar kesetiaan dan kebersamaan, tapi lebih dari itu. Maksudnya adalah kedua belah pihak sudah punya tanggung jawab dan masing-masing pasangan ada perannya tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan mengenai keutamaan menikah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karenanya, sebagai firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32, yang artinya adalah, nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat, seperti dalam hadis yang artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam Islam, pernikahan telah diatur secara jelas, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Pernikahan akan menjauhkan seseorang dari perbuatan tercela. Selain itu, pernikahan juga menjadi jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi yang sudah mampu, disunahkan untuk menikah dengan rukun dan syarat tertentu. Yang pertama yaitu pengertian pernikahan menurut bahasa. Nikah berarti penggabungan dan percampuran, sedangkan menurut isyarat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuannya. Pernikahan telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lengkap dengan rukun dan syaratnya. Tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya. Tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak, baik suami maupun pihak istri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan
dengan tuntutan syariat Islam. Lalu ada ya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menyempurnakan separuh agama. Yang ketiga yaitu menjalankan perintah Allah Rasulullah SAW. Dan keempat yaitu membentengi diri dari bahaya zina. Dan yang kelima, menikah dapat memberikan ketenangan jiwa. Lalu yang keenam adalah mendapatkan keturunan yang saleh. Dan yang terakhir adalah menegakkan rumah tangga yang islami. Lalu ada pula hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, dilihat dari motif terjadinya pernikahan. Maka dalam Islam ada 5 hukum nikah. Yang pertama yaitu jaiz atau mubah. Inilah hukum asal pernikahan bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah, dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapapun. Yang kedua adalah wajib bagi mereka yang keinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Apabila tidak segera menikah, mereka khawatir terlibat zina. Haram bagi mereka yang mempunyai niat yang tidak baik dalam pernikahannya. Lalu sunnah bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurusi rumah tangga. Makruh bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. Apabila menikah dikhawatirkan mereka akan teledor dalam menunaikan kewajibannya. Keempat, ada mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Berkaitan dengan pernikahan dengan adanya mahram adalah orang yang tidak boleh atau haram dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persesuaian, dan pernikahan dalam syariat Islam. Yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Mahram dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mahram mu'abad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya karena keturunan, pernikahan, atau persusuan. Lalu yang kedua adalah mahram ghairu. Mahram ghairu mu'abad adalah golongan mahram tidak boleh dinikahi sebab menghimpun 2 yang statusnya bersaudara. Lalu ada rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah itu ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, dan 2 orang saksi, dan juga sighad, itu ijab kabul. Calon suami dengan syarat bukan merupakan calon istri dikehendaki oleh pihak. Calon suami dengan syarat bukan merupakan mahram calon istri dikehendaki oleh pihak wanita dan memiliki identitas dengan menyebut nama atau karakternya yang khusus. Lalu calon istri dengan syarat bukan mahram si laki-laki dan terbebas dari halangan nikah. Lalu selanjutnya ada wali nikah dengan syarat laki-laki, baligh, berakal sehat, beragama Islam, merdeka, memiliki hak perwalian, tidak ada halangan untuk menjadi wali, dan adil. Lalu ada saksi nikah dengan syarat laki-laki, beragama Islam, baligh, dapat mendengar, dan juga dapat memahami perkataan 2 orang yang melakukan akad, bisa berbicara, bisa melihat, berakal, serta adil. Lalu ijab kabul dengan syaratnya yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna menikahkan atau mengawinkan, baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia atau bahasa daerah
sang pengantin. Lalu lafal ijab kabul diucapkan oleh pelaku akad nikah, pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Pelaksanaan ijab kabul harus berada pada suatu tempat dan tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Lalu ada juga pernikahan yang tidak sah. Yang pertama adalah nikah mut'ah, yaitu pernikahan yang diniatkan dan diakadkan untuk sementara waktu, hanya untuk bersenang-senang atau beriang-riang, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua ada nikah syigar, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan persyaratan barter tanpa memberikan mahar. Yang ketiga yaitu nikah muhalil, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki terhadap seorang perempuan yang tidak ditalak bain, dengan bermaksud pernikahan tersebut membuka jalan bagi mantan suami untuk nikah kembali dengan mantan istrinya tersebut setelah cerai dan habis masa iddah. Lalu yang keempat adanya pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan yang sedang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Pernikahan dalam masa iddah yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian atau karena meninggal dunia. Lalu selanjutnya ada pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa seizin walinya. Lalu yang terakhir adalah menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya maupun mahram karena pernikahan atau karena persusuan. Lalu ada kewajiban suami dan juga kewajiban istri. Yang pertama ada kewajiban suami. Kewajiban seorang suami merupakan hak istri dan anak-anaknya yang wajib dipenuhi, antara lain yaitu memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kemampuan yang diusahakan secara maksimal, menjadi pemimpin dan memberikan perlindungan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Lalu adalah memberikan pendidikan dan bimbingan kepada istri dan anaknya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada juga kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami. Yang pertama adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh agama. Lalu mengatur dan menyelesaikan keperluan rumah tangga sehari-hari, menjaga dan memelihara kehormatan diri, keluarga, suami, dan harta benda suami, terutama bila suami tidak di rumah. Lalu yang terakhir adalah sesuai dengan kemampuannya serta membantu tugas suami dalam menciptakan keluarga yang bertakwa. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.